masalah ilmu, biar kita nyari ilmu itu lebih ringan, lebih tenang, lebih ikhlas, lebih semangat. Kenapa Bu? Baru aja ibu-ibu pulang Bu ya, sekarang ngaji lagi. Baru aja pulang kegiatan BNN, biar jerih payah kita sambut dengan ringan hati, riang hati, kita belajar tentang masalah ilmu. Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama yang ada di dalam surga. Nama-nama semuanya dikasih tahu, ini namanya ini, namanya ini. Emang kalau nggak dikasih tahu nggak tahu Bu ya. Di surga ini banyak sekali. Kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Janganlah di surga, ibu-ibu di dunia aja baru lahir kecil kan dikasih tahu, Bu apa itu? Itu namanya becak. Anak-anak dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu nggak ngerti. Apa itu? Itu cidumu, itu sendok, itu piring, dikasih tahu. Di surga banyak macamnya, kalau nggak dikasih tahu, ya bingung. Walaupun tinggal di surga, kalau nggak dikasih tahu bingung. Makanya besok ibu-ibu di surga itu yang ada kegiatan cuma ngaji. Nah, jadi ngaji, sholat nggak ada, pakai apa ada sholat? Puasa nggak ada, orang tempatnya seneng-seneng. Tapi kok ada pengajian? Iya, pengajiannya isinya tentang nikmat surga. Loh kalau nggak pernah ngaji ya nggak tahu isi surga. Diterangkan ngaji, diterangkan sama ustadznya di sana. Ibu-ibu, di dalam surga itu ada buah besarnya sekepala orang, warnanya merah. Terus di dalamnya isinya putih, rasanya manis seperti manisnya madu. Terus rasanya lembut seperti lembutnya telur misalnya. Namanya adalah apa Bu apa gitu Bu ya. Nggak tahu juga, orang belum pernah masuk surga. Apa namanya? Lah kalau nggak ngaji nggak tahu. Lah ibu-ibu di surga nggak mau ngaji ya bingung. Masa mintanya ya Allah, minta serombotan. Ya, di surga minta serombotan, dia rugi. Minta itu yang enak-enak. Gimana caranya? Harus nyebutkan namanya. Gimana cara nyebutkan? Ngaji. Maka diceritakan orang yang di dunianya rajin ngaji, besok di akhirat juga rajin ngaji. Di dunianya sering ngaji, besok di surga juga sering ngaji. Maka kayak saya gini sering baca kitab sama ibu-ibu, nanti ketemu bisa di surga Bu ya. Ibu-ibu ngaji, saya baca kitabnya. Asik. Amin Allahumma amin. Ya masa ibu-ibu yang rajin ngaji masuk surga, terus yang baca tidak masuk surga? Itu kualat nanti Bu. Jadi masuk surga bareng-bareng. Kalau ibu-ibu nanti masuk surga kok saya nggak ada, protes sama Allah, ya Allah, yang satu belum, saya bisa ke surga gara-gara sering ngaji. Siapa? Itu yang seneng. Oh itu yang ajarin, aja masuk surga. Nah itu. Kalau saya dulu masuk surga dulu, ya ibu-ibu saya aja. Kalau ibu-ibu nggak dikasih, tak laporkan sama Rasulullah. Itu ya. Kalau kita sering ngaji, insya Allah akan ketemu. Ibu-ibu kan kumpul-kumpul sama saya kan waktu ngaji aja Bu ya. Maka nanti di sana kumpul sama saya waktu ngaji. Gimana? Masuk surga bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama isi surga, tsumma radahum 'alal malaikati, kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Malaikat, ayo sebutkan ini nama-nama apa kalau memang kalian golongan orang-orang yang benar. Malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana,
Tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini malaikat, tidak semua malaikat itu tahu isi surga. Kenapa? Orang tidak dikasih tahu, malaikat juga nggak tahu. Malaikat hanya tahu apa yang diajar. Ini ceritanya. Kenapa kok seperti ceritanya? Waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat protes. Ya Allah, kenapa kok mau menciptakan makhluk dari bumi? Nanti hanya membuat kerusakan, hanya perang saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian diajari Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam lebih pintar daripada para malaikat. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Pelajaran bahwa kalau orang tidak ngaji, tidak belajar, ya tidak ngerti. Malaikat aja, la ilma lana illa ma'alam tanah, saya tidak ngerti kecuali yang telah Kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Malaikat, apalagi kita manusia, kita nggak akan ngerti apa-apa kalau nggak belajar. Al ilmu bita'alum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bu. Ini malaikat kalau nggak diajari oleh Allah ya nggak ngerti. Begitu juga kita kalau nggak belajar nggak ngerti. La ilma lana illa ma'alam tanah. Al ilmu bita'alum. Ilmu bisa didapat hanya dengan belajar. Tidak bisa bim salah bim terus bisa. Tidak bisa, harus diajari. Kalau anak kita pingin ahli agama, ajarin ke pondok. Kalau anak kita pingin jadi dokter, ya dikuliahkan jurusan kedokteran. Pingin punya anak jadi dokter, anaknya diajarin nukang, ya tidak nyambung ya. Nah, yang benar ilmunya apa yang diinginkan itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita kalau kita tidak belajar, tidak akan bisa ngerti apa-apa. Dan belajar itu ibu-ibu, enggak ketika anak-anak aja. Belajar itu biar sudah tua tetap belajar. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Sampai mati kita belajar. Apa sih keutamaannya orang mencari ilmu ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan ilal ilmi, barang siapa yang berjalan atau melangkahkan kakinya menuju ilmu. Ibu-ibu dari rumahnya berangkat sudah capek tadi ikut sosialisasi narkoba, tetap berangkat ke sini. Dari sana baru nyampe rumahnya ngambil mukna datang ke masjid, dari masjid datang ke sini, masya Allah. Ini malaikat kewalahan nyatet balanya Bu. Kenapa? Karena udah terusan itu gini aja malaikat nggak selesai. Insya Allah. Berangkat siapa yang mau berjalan menuju ke ilmu, salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah akan arahkan, langkahkan dia menuju ke surga. Ada yang kalimatnya sahalallahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan yang menuju ke surga. Gimana nggak mudah Bu jalannya menuju ke surga? Ibu-ibu datang ke sini ngaji bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, diterangkan tentang masalah tata caranya sholat. Ibu-ibu kemudian ngerti tata cara sholat, sholatnya benar. Kalau sholatnya benar dapat pahalanya orang yang melakukan ibadah adalah surga, akan dimudahkan jalan surga. Lah kalau kita tidak pernah ngaji, tidak ngerti apa-apa, sudah tidak ngerti apa-apa, tidak pernah ngaji, kerjaannya jelek-jelekan orang yang rajin ngaji. Lah ini terus dapat apa jalannya? Jalannya buntu ke surga, sulit. Gimana? Dia tidak ngerti tata caranya sholat, kemudian tidak belajar, dia sholat dengan keadaan tidak ngerti. Berarti dia sholat dalam keadaan sholatnya nggak sah, sholatnya nggak benar. Maka kalau sudah seperti itu, nilai pahalanya nggak ada. Kalau pahalanya nggak ada, jalan surganya ketutup.
Inilah Bu yang dimaksud mencari ilmu seperti itu. Jadi kalau kita mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Tapi ke surganya pelan-pelan aja Bu ya. Karena orang nggak bisa masuk surga kalau belum mati. Jadi kalau mati pelan-pelan aja Bu ya. Nah, disiapkan dulu bekelnya. Jangan terlalu pede, siapkan dulu bekelnya. Biar enggak sasar. Kenapa? Karena kematian itu dipinginin juga nggak cepet Bu, nggak dikepinginin juga nggak mundur. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atau wala yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hayyatani fil bahri. Karena sesungguhnya orang alim itu selalu didoakan istighfar kepada seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan orang-orang yang ahlul ilmi. Kenapa Bu? Ulama itu mudah sekali masuk surga. Jalannya ulama masuk surga, orang alim masuk surga itu gampang. Di antaranya adalah diamnya ulama, duduknya ulama, tidurnya ulama, selalu didoakan istighfar oleh para malaikat, oleh makhluk yang ada di bumi, hingga ikan-ikan di lautan membacakan istighfar. Maka sebagian ahlu toreko atau sebagian tradisi santri yang ada di pondok itu ada yang namanya puasa bila ruhin, puasa yang tidak makan makanan yang asalnya bernyawa, menghindari makanan ikan laut atau daging-daging. Kenapa? Di antaranya karena mereka itu orang yang selalu mendoakan orang yang ahlul ilmi. Para santri, para ulama selalu didoakan. Habis doa digoreng. Nah, kira-kira gitu kira-kira. Habis makan digoreng. Ya, habis makan digoreng. Habis doa digoreng, habis makan digoreng gimana? Habis goreng dimakan. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, Bu ya. Jadi ulama-ulama kita ini adalah penerus Rasulullah. Kita ini memang wajib Bu belajar ajarannya Allah. Dan kita nggak bisa belajar ajarannya Allah kecuali siapa? Kecuali yang bisa komunikasi dengan Allah. Siapa? Nabi melalui wahyunya. Kita belajar sama Nabi, tidak kenal, orang zamannya memang beda. Maka belajar kepada orang yang kenal sama Nabi. Siapa? Sahabat. Sahabat juga kita nggak kenal, maka belajar sama orang yang kenal sama sahabat, namanya tabi'in. Tabi'in juga nggak kenal kita, namanya tabi'in, pengikutnya pengikut. Tidak ada lagi pengikutnya pengikut terus seperti itu, turun sampai siapa? Sampai para kiai-kiai kita saat ini. Jadi kalau ada kiai datang, kemudian kita datang, kita dengerin nasihatnya, sebenarnya secara tidak langsung kita lagi belajar kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau ada ulama datang itu semangat untuk mendekat tuh ya. Jangan belum apa-apa udah ngeremehin, udah masuk, nah kurang alim misalnya. Jangan gitu. Warisannya Rasulullah ini. Ya. Jadi kalau ada kiai datang dari Lombok, alhamdulillah, pokoknya saya duduk paling depan. Gitu. Kenapa Bu? Ulama itu membawa barokah. Ya. Di mana didudukin ulama, di situ Allah akan turunkan rahmat. Kenapa? Karena ada makalah dzikr sholihin tanzilur rahmah. Ini kalau nggak salah hadis ya. Menyebut orang soleh akan menjadikan turunnya rahmat. Bercerita kehidupan orang-orang soleh. Kiai ini dulu gini, kiai ini pernah berkata gini. Pokoknya nyebutkan orang-orang soleh turunnya rahmat. Lah kalau ada orang soleh
nggak usah disebutkan, nggak usah diceritakan, dipanggil-panggil namanya, nggak usah. Kalau ada orang soleh kita duduk bersama, maka duduknya saja sudah lebih barokah daripada menyebut namanya. Makanya nanti ada keterangan keutamaan kita hadir di majelisnya ulama. Wa an Abi Dzar annahu qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzarrin, hei Abu Dzar, li antahdua fata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min an tusalla mi'ata rak'atin. Hei Abu Dzar, kalau kamu pagi-pagi mau belajar satu bab, satu materi dari kitabnya Allah, satu materi dari Al-Quran, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Nah, ya. Duduk ngaji tafsir Al-Quran, duduk ngaji tadabbur Al-Quran, satu materi saja, satu pertemuan lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Kapan kita mampu sholat 100 rakaat, Bu ya? Nggak mampu. Orang sholat tarawih aja milih yang 8, Bu ya. Imamnya masih sholat udah kabur duluan. Itu sudah 8, kalau imamnya agak lambat sedikit ngeruang. Imamnya mekelogati. Ya. Kadang ya dilihat siapa imamnya, ini nggak jadi ke masjid lemot. Ini ya. Kadang saya juga gitu kadang. Kalau yang lambat-lambat sekali, aduh, udah kuat kakinya, Bu ya. Makanya jadi imam itu jangan lama-lama, Bu ya. Ya jangan cepet-cepet. Nah, kalau cepet-cepet kasihan yang tua-tua. Kasihan kayak Bu Ramisa cepet-cepet, oh, bingung ya. Bu Ramisa baru mau rukuk, ya. Imamnya sudah sujud, bingung. Ya jangan terlalu cepat, ya jangan lemot-lemot. Wali antah kedua fata'allama baban minal ilmi. Abu Dzar, kalau kamu pagi-pagi mau belajar satu bab tentang ilmu. Nah, ini maksudnya tidak hanya pagi, Bu ya, kapan saja mau belajar ilmu satu bab. Pagi-pagi belajar ilmu satu bab, ilmu tentang syarat rukunnya sholat, belajar tentang batalnya sholat, sunahnya sholat, makruhnya sholat, belajar tentang keutamaan ilmu ini sekarang ini, Bu. Belajar tentang bahayanya sombong, keutamaan bersyukur, belajar tentang hak-haknya suami istri, haknya tetangga, haknya silaturahmi. Ya. Ini semuanya dipelajari satu bab aja, satu materi, satu pertemuan. Au amila bihi au lam ya'mal. Baik kamu habis belajar kamu amalkan atau enggak diamalkan. Bu ya, ibu-ibu duduk ngaji tentang masalah sodako, pulang enggak sodako, orang enggak ada uangnya, Bu ya, sampai lupa sama ilmunya. Apa ya keutamaan sodako, sampai lupa. Kata Rasulullah, kamu amalkan ilmunya atau enggak kamu amalkan, asal kamu mau ngaji, khairun laka min antusalla alfarqatin, lebih utama kamu, lebih baik bagimu daripada sholat 1000 rakaat. Nah, Bu ya, kita duduk di sini ini, Bu, lebih utama daripada 1000 rakaat. Lah kalau ibu-ibu nongkrong di depan TV dapat apa, Bu? Paling dapat kabarnya artis, dia sudah masuk penjara, dia masuk rumah sakit, dia lagi bertengkar, apalagi nonton drakor, Bu ya. Nonton sinetron ikut nangis. Apa dulu itu sinetron yang paling anu, Bu ya? Saya sekarang nggak pernah nonton TV, Bu. Kalah sama anaknya kan. Ngalah terus sudah. Ini ya 1000 rakaat, Bu, ya Allah. 1000 rakaat kita duduk 1000 rakaat, Masya Allah. Jadi kita ini setiap ibu-ibu yang malam Rabu ngaji, hari Selasa sore ngaji, terus malam Kamis ya, ngaji, malam Minggu ngaji, malam apa lagi? Hari Jumat ngaji, belum lagi simaan Quran, ngaji 1000 rakaat, malaikat nyatet terus, Bu, ya Allah.
Lah besok di hari kiamat itu kira-kira Bu ya, jalan itu lurus. Nih, mikir-mikir. Pertama malaikat ini golongan orang rajin ngaji nih. Lewat sini. Jalannya tol lu, insyaallah. Lah perbandingannya 1000 rakaat mana ada orang Allahu Akbar Allahu Akbar 1000 kali tidak mampu. Tidak mampu kita tiap hari. Allah mudah-mudahan barokah Bu ya. Ini saya setelah mempelajari pentingnya ilmu, pentingnya belajar ilmu, makanya Bu ya, saya Bu ya pernah ngomong sama diri saya pokoknya harus belajar atau saya harus ngajar sampai mati, saya harus ngajar. Sampai tua saya harus ngajar, berusaha. Kenapa? Keutamaannya itu luar biasa Bu. Dan bagi saya, toreko yang paling ringan bagi saya itu toreko ngaji. Baik ngaji sama kiai atau saya baca kitab, itu paling ringan. Dan dari dulu, dari waktu mondok dulu memang saya tuh masalah ngaji itu Masya Allah. Jadi saya tuh pernah, saya riyadhah waktu itu belajar kitab Imriti 1 tahun tidak pernah izin sama sekali. Sampai pernah sakit saya tak paksain. Yang penting Paknya saya istiqomah, pokoknya dari awal masuk sampai akhir tidak pernah tidak masuk sama sekali. Jadi saya pernah Bu cerita Bu ya, malam saya sakit demam ya. Akhirnya saya malamnya karena takror izin, karena sakit lupa tidak buat surat izin. Besoknya waktu ngaji yang ngajar kiai, karena sekolah saya berusaha biar sakit saya harus berangkat, karena saya ingin istiqomah saya nggak putus. Nyampe di sana sama kiai dikontrol, yang ndak izin ndak takror termasuk saya. Dipanggil lagi sakit, dipanggil Muhroni, kiai saya manggilnya gitu saya, Muhroni, Mama ini ndak takror, kiai, ya, tuh di sana depan halaman ada rumput-rumput banyak, tolong dibersihkan ya. Sakit suruh bersihin. Allah, tapi samikna wa ata'na ndak pernah bantah ya. Jadi saya dari dulu tuh belajar itu seneng. Jadi nggak ada memori saya itu belajar itu nggak betah, mondok nggak betah itu. Seneng. Sampai sekarang saya seneng ngaji. Kenapa? Karena saya tahu banyak membaca tentang betapa utamanya mencari ilmu. Terutama Bu ya, terutama ini ya, belajar Al-Quran. Makanya ibu-ibu ada Ustadz Ubaidiyar hadir Bu. Kan dulu mungkin ibu-ibu ngajinya tidak pernah diajari makhraj. Sekarang ini Ustadz Ubaidiyar makhrajnya itu level internasional Bu ya. Beliau imam Qatar. Jadi tentunya belajar makhraj dan beliau menguasai qiraah sab'ah. Mulutnya kaku. Oh. Ya sabar Bu ya, sabar, tidak apa-apa. Yang dinilai oleh Allah bukan bisanya Bu, yang dinilai adalah belajaran. Tidak ada pahalanya ini pinter nilainya 9, dah kalau malaikat pokoknya datang gitu, bisa nggak bisa datang. Karena yang diwajibkan oleh Allah belajar. Kalau bisa nggak wajib. Kalau di pondok istilahnya gini, santri wajib hafalan. Masalah hafal tidak wajib. Kenapa? Hafal urusan pertolongan Allah. Tapi kalau menghafal wajib. Tapi ibu ngaji wajib. Masalah bisa nggak bisa ini urusan Allah. Tidak apa-apa ibu datang ngaji merenteng gini. Pulang ditanyain sama anaknya, Mek, apa babnya tadi Mek? Sap yang ini. Bisa belum duduk udah lupa. Nah, apa boleh tadi sampai lupa. Ada lagi ditanyain apa tadi, keterangan nggak tahu. Loh kenapa nggak tidur tadi? Biar tidur dapat pahala Bu, biar tidur dapat pahala gitu ya. Tidur udah datang tidur. Makanya ada dulu di pondok ya, almarhum Kiai Rusti kalau waktu ngajar ada tidur kan, beliaunya pelan bacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu sanisu utawi majlis kang kaping 3 fi fadilatil ilmi ing dalam keutamaan ilmu. Gitu. Ada tidur.
mau dibangunin. Jangan dibangunin. Dia lagi menerima kenikmatan dari Allah berupa tidur. Jangan diganggu, biarin tidur enak gitu kan. Kadang jelas ini biarin sama Kiai, masya Allah sabar sekali ya ini. Kalau saya tidak bisa, tidak jadi ngajar saya bertengkar jadi tidak bisa kalau anak sampai Kiai, masya Allah. Beliau datang di kantor sebelum bel dan langsung masuk kelas. Tidak ada muridnya, udah duduk di meja, muridnya kadang dapat satu, udah mulai baca Bismillah, santrinya yang terlambat lari-lari. Tapi kiainya masya Allah, itu almarhum Kiai Allah. Nah ini ya, keutamaannya seperti itu, lebih utama daripada 1000 rakaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, man lam ta'allam baban minal ilmi liya'lama an-nasa. Oh ini ketambahan lamnya ya, harusnya nggak ada lamnya. Man ta'allama, kalau man lam ini artinya berubah ini. Man ta'allama baban minal ilmi liya'lama an-nasa a'talahu sawaba sab'ina nabiyan. Nah ini Bu. Barang siapa yang hadir di majelis taklim, niat mencari ilmu dan niatnya akan disampaikan kepada orang lain. Jadi mencari ilmu, belajar ilmu, niat akan diberikan, niat ngajar kepada orang lain walaupun orang satu, maka dia akan diberikan pahala 70 kenabian. Ya, ibu-ibu ngaji didengerin, ini pulang-pulang biar gak lupa. Sini Pak, duduk Pak, sama suaminya ya, duduk Pak. Ada apa? Duduk, pokoknya duduk lah. Duduk, suaminya bengong, ketawa, gede gini. Nih Pak, katanya orang gak sholat itu besok masuk neraka yang paling dalam. Terus udah itu aja. Karena yang nyantol ilmunya cuma itu aja, misalnya Bu ya. Ya udah apa-apa sudah. Terus suaminya garu-garu ini apa itu. Tapi yang penting disampaikan. Terus kenapa sampai ke saya cuma itu aja? Ya biar saya dapat 70 kenabian gitu. Akhirnya ngerti suaminya, oh istriku pengen dapat pahala banyak. Akhirnya istrinya pulang dari ngaji duduk di kursi, nah, siap menerima ceramah gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat pahala banyak Bu ya. Amin. Allahumma amin. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa indal alim, barang siapa yang mau duduk di samping orang alim. Nah, ada kiai Bu ya, hadir ikut duduk ini 2 saat, atau ini bisa diartikan 2 jam atau 2 pertemuan. Au akala mauluk maten, atau makan bersama 2 suapan. Nah, Bu ya. Makan, ikut makan sama kiai. Makanya dulu masih ingat saya Bu ya, ada apa itu, tamu dari Yaman, Habib Alwi Al-Idrus sama Syekh Abdullah Abud tuh ikut makan bareng-bareng. Sebagian ibu-ibu kan ada yang diundang makan di TK itu, senang makan bareng-bareng. Itu makan dengan ulama Bu ya, 2 suapan aja makan dengan ulama. Ausami amin 2 kalimat ini, atau mendengarkan nasihatnya 2 kalimat. Ada kiai datang, kiai dari Jawa datang, duduk paling depan dengerin gini, 2 kalimat, 2 nasihat didengarkan. Au masama khutwatain, atau berjalan 2 langkah bersama kiai, berjalan dengan takdim. Atahullahu ta'ala jannataini, maka Allah akan berikan padanya ganjaran balasan yang berupa 2 surga. Kullu jannatin mislu dunya marataini, 1 surga luasnya seperti 2 kali lipat luasnya dunia. Oh Bu ya, tidak apa-apa di dunia punya tanah cuma 1 are Bu ya. 1 are, rumahnya kecil sempit gak apa-apa. Yang penting di surga punya kaplingan luas. Dengan cara apa? Senang dengan ulama. Makanya hadir kalau ada pengajian-pengajian, datang ulama itu hadir Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu ini semangat. Nah, kayaknya
hari Sabtu banyak yang berangkat Bu ya, kumpul dengan ulama bela Palestina. Ya walaupun tidak bisa bela pakai perang, yang penting tidak duduk ada gini ikut gini dah Bu ya. Oh ini dah ikut dah gitu, ikut mendoakan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada saudara kita. Yang penting diingat, karena hari Sabtu ini Bu, aksi damai harus tenang, harus khusyuk. Yang namanya mau berdoa jangan sampai ada keributan, terus jangan sampai merusak apa yang ada di sana, tanaman jangan sampai dirusak. Masuknya ya lewat jalan yang tepat, jangan sampai merusak pagar misalnya. Terus yang paling penting sekali sampah. Makanya dianjurkan membawa kresek biar tidak buang sampah sembarangan. Misalnya besok sampai 10.000 orang hadir di sana, selesai acara tetap bersih kayak nggak ada apa-apa, maka kita umat Islam akan menjadi tauladan. Tapi kalau habis kumpul-kumpul orang Islam, bunganya rusak, pagernya roboh, sampahnya di sana sini, an-nadhafatul iman minal iman, cuma selokan saja. Makanya dijaga. Jadi kita datang nanti hari Sabtu itu sambil syiar menunjukkan bahwa umat Islam umat yang damai, umat yang selalu menjaga ketertiban. Wa an Ali karamallahu wajhanin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qol, riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, sa'altu Jibril an ashabil ilmi, saya pernah bertanya kepada malaikat Jibril terhadap tentang orang-orang yang ahlu ilmi. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang ulama-ulama, orang-orang yang ilmunya banyak. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah. Muhammad, mereka orang-orang yang ahlul ilmi, para kiai, para ulama, para ustaz, mereka adalah apa, sirat itu kalau lampu. Nah, ya, lampu sirat itu. Jadi Sirajuddin anaknya Piramisa, Sirajuddin lampunya agama. Ya, saya ingat Sirat. Kenapa? Karena Sirat itu teman saya, Bu ya. Teman saya di pondok, satu kelas sama saya. Satu kelas, dekat, sering kumpul satu meja. Teman saya, makanya saya pertama kali di sini. Dulu saya diajak silaturahmi ke rumahnya Pak Komar yang masih di sana, Pak Komar. Pak Komar ya. Bu Mariana. Ngobrol-ngobrol saya gini. Saya dulu punya teman dari Bali satu. Gak tahu Bali mana. Siapa namanya? Sirat. Ini rumahnya. Ini rumahnya. Loh, masa di sini rumahnya? Ini rumahnya yang mau dikencang dulu. Iya. Tak cari ketemu, ya Allah. Seneng ya luar biasa. Ternyata saya di sini punya teman gitu. Teman saya sekelas sama saya. Kata malaikat Jibril, hum siraju ummati, Muhammad, mereka orang para ahlul ilmi, para ustadz, para kiai, para ulama, mereka adalah cahaya atau lampunya umatmu, baik di dunia maupun di akhirat. Lampunya umatmu, cahayanya umatmu. Tuba liman arrofahu, maka berbahagialah, beruntunglah orang yang bisa mengenal orang-orang yang berilmu. Syukur kalau ibu-ibu kenal sama kiai, senang. Kata malaikat Jibril, bersyukurlah, berbahagialah siapa saja yang bisa mengenal kepada mereka. Wal wailu liman angkarahum wa abghadhum, dan celakalah bagi siapa saja yang benci kepada orang yang ahlul ilmi. Jangan sampai Bu, kita nggak senang sama orang ahli ilmi. Jangan sampai kita nggak senang sama para kiai, nggak senang para ustadz, nggak senang para para ulama. Jangan sampai. Kualat Bu ya. Tahu kualat Bu ya? Yang sama berarti kualat Bu ya. Kualat Bu ya. Kalau kita berani sama ahlul ilmi itu kualat. Ini balaknya besar.
Biasanya kalau orang-orang yang benci sama para kiai, ini kiainya terus meningkat, yang benci semakin turun. Masalah apa saja? Masalah popularitas, masalah duniawi. Saya masih teringat tuh ceritanya guru saya, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Azhar almarhum Kiai Haji Asyari. Beliau cerita awal mendirikan pondok tetangganya bencinya luar biasa, benci luar biasa. Kiai waktu itu baru pulang dari pondok, tidak punya apa-apa, punya kerjanya juga ala kadar, mau kerja lama santrinya nunggu di rumahnya, dihina terus sama tetangganya, sampai saking bencinya orang ini tetangga melihara anjing dimasukkan ke dalam pondok, saking bencinya. Kiai tetap sabar, tidak lama beberapa tahun kiainya menjadi orang kaya, itu tetap aja sapinya tinggal 2. Dari dulu 2, dan naik, tetap ada kerjaannya ngerawat sapi, tidak kaya-kaya. Padahal dulu ngeremehin karena kiai miskin.